Kasus pelaporan masyarakat terhadap seorang influencer muda yang tajir melintir dari akademi kripto membuka diskusi yang jauh lebih besar dari sekadar salah atau benar satu individu. Ini tentang pola, tentang bagaimana ilusi kesuksesan dibangun, dijual, dan dipercaya di pasar saham dan kripto. Influencer semacam ini hampir tidak pernah bekerja sendirian. Mereka berada dalam ekosistem yang relatif rapi. Di belakang layar, ada trader bermodal besar atau kelompok yang mampu mengendalikan harga aset tertentu, terutama saham kecil dengan likuiditas tipis. Praktik lama ini dikenal sebagai goreng saham. Akumulasi terencana, volume dibuat ramai, harga didorong naik, lalu dilepas ke publik retail. Di titik inilah influencer berperan. Mereka bukan trader hebat, mereka adalah wajah publik dari skenario yang sudah disiapkan. Mereka diberi informasi, saham apa yang akan dinaikkan, di harga berapa, dan kapan euforia akan dilempar ke pasar. Hasilnya sang influencer terlihat seolah memiliki kemampuan menebak pasar dengan akurasi nyaris mistis. Padahal semua sudah by design. Ilusi itu kemudian diperkuat. Mobil mewah, gaya hidup glamour, tangkapan layar portofolio yang tak pernah bisa diaudit, dan kisah jatuh bangun yang berakhir sukses instan. Kemampuan utama mereka bukan analisis, melainkan storytelling. Trading hanyalah panggung. Produk utamanya adalah kepercayaan. Jika konten mereka dibedah secara dingin, polanya terlihat jelas. Analisis teknikal dangkal. Struktur pasar nyaris tak disentuh. Peran institusi dan distribusi risiko diabaikan. Mereka memang tidak membutuhkannya. Yang mereka tampilkan bukan hasil membaca pasar, tapi hasil informasi yang disuplai jaringan di belakang layar. Sumber uang paling konsisten mereka pun bukan dari trading, melainkan dari kelas, grup eksklusif, sinyal berbayar, dan lisensi belajar dari mentor sukses. Masalah muncul ketika panggung runtuh. Dalam kasus koin Manta, pasar kripto terbukti terlalu besar dan terlalu liar untuk dikendalikan jaringan kecil. Harga jatuhnya kerugian membesar. Dan pengikut mulai sadar, ada yang tidak beres. Laporan ke pihak berwajib pun muncul. Bukan karena satu transaksi, tapi akumulasi kehancuran finansial. Ironinya, banyak pengikut tertipu oleh outcome bias. Melihat hasil yang tampak hebat, lalu menganggap prosesnya juga hebat. Padahal trader profesional yang bertahan lama di pasar biasanya hanya menargetkan 5-10% per bulan. Itu pun dengan disiplin dan manajemen risiko brutal. Janji puluhan persen stabil, hampir selalu berarti risiko tersembunyi atau kebohongan. Di negara dengan regulasi matang, praktik seperti ini tidak dibiarkan. Membuka kelas trading wajib sertifikasi, transparansi, dan larangan janji profit. Pelanggaran bisa berujung denda besar hingga pidana. Edukasi finansial diperlakukan sebagai aktivitas berisiko tinggi, bukan hiburan. Di ruang yang regulasinya longgar, kelas trading berubah menjadi